separuh penduduk Indonesia itu hampir setiap hari minum makan mie itu. Walaupun dia pakai telur, tetap ini jenis makanan yang tinggi lemak, lemak jenuh. Konsumsi mie yang tinggi itu memang meningkatkan resiko terjadinya metabolic syndrome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku manusia di seluruh dunia? Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu. Di video kali ini saya akan coba mengulas prestasi Indonesia dalam bidang makan-memakan. Apa itu? Yaitu tingkat konsumsi mie instan di Indonesia yang memegang posisi kedua ya di dunia. Jadi lebih dari 10 miliar bungkus mie yang dikonsumsi oleh manusia Indonesia ya. Dan ini sebenarnya tepatnya sekitar 14,54 miliar, dan ini nomor 2 ya, nomor satunya Cina wajar lah ya. Cina jumlah penduduknya banyak. Kita lihat sekarang bagaimana konsumsi per individu. Orang-orang yang mengkonsumsi lebih dari 1 bungkus per hari itu hampir mencapai 6%. 6% dari sekian ratus juta, 200 juta, ya itu berapa juta itu yang setiap hari makan mie. Kemudian yang mereka mengkonsumsi 1-6 kali per minggu. Nah ini yang paling banyak. Jadi orang-orang yang setiap minggunya pasti makan mie itu sampai 60%. Dan yang ini ya yang iseng-iseng aja kurang dari 3 kali per bulan ini 33%. Yang menarik di sini adalah separuh penduduk Indonesia itu hampir setiap hari makan mie. Ya bisa 1 kali per minggu, bisa jadi 6 kali per minggu. Nah, apa sih sebenarnya yang ada pada mie ya? Yang jelas kita lihat ini saya tidak semua mie, tapi saya ambil contoh 2 mie ya. Ya, kalau kita lihat tentunya bahan baku utamanya adalah tepung, yaitu tepung terigu ya. Ada tambahan ya juga menggunakan tepung coka. Kemudian selain mie sendiri kan di situ ada bumbu-bumbunya. Bumbunya juga mengandung banyak bahan, banyak ingredient. Ya, bisa kita lihat, tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian mie selalu ada minyak. Nah, minyak itu tidak hanya minyak saja, tapi juga dibumbui untuk menghasilkan rasa yang enak. Ada kecapnya, ya. Kemudian ada sausnya, itu juga banyak bahannya. Ya, ini contoh di mie sedap goreng misalnya. Ini disebutkan semua bahan baku untuk masing-masingnya sehingga kelihatan banyak, karena sebenarnya beberapa itu berulang. Nah, kalau di sari mie misalnya, ini semua dijadikan satu. Jadi ini sebenarnya bahan baku ini ada pada minyak sendiri dan bumbu-bumbunya. Tetap kita lihat di sini bahwa tepung terigu lah yang utama, kemudian ditambahkan bahan-bahan yang lain. Nah, sekarang bagaimana nilai gizinya? Bungkus itu rata-rata 90 ya. Kalau sari mie itu lebih kecil ya, maka harganya juga lebih murah ya, sebenarnya 70 gram per bungkusnya. Tapi mie sedap dan mie yang lain itu sekitar 90 ya. Ini energi yang disumbangkan oleh 1 bungkus mie yang 90 ini sekitar 420 kilokalori, sementara yang 70 330 wajar karena jumlahnya sedikit. Nah, energi per 100 gram ini kalau kita patokannya per 100 gram, maka sebenarnya bisa kita lihat ya bahwa sari mie ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Indomie ya. Tadi kan per bungkus karena ya. Kalau per bungkus karena bungkusnya besar, maka energinya besar. Bungkusnya kecil, energi lebih kurang. Tapi kalau dibuat rata per 1 on, maka terlihat ya realnya. Energi dari lemak itu sekitar 160 untuk yang mie goreng, kemudian berbungkus ya. Kemudian sari mie 120. Dan ini sekitar 36 sampai 38% energi yang berasal dari lemak ya. Itu. Nah, ayo kita cek untuk kedua mie ini ya. Mungkin yang lain saya kira akan jauh beda. Ini karena saya ambil 2 karena kemarin beratnya berbeda ya.
Nah, kita lihat yang pertama dari lemak total ya. Persen AKG 20% untuk mie sedap. Kalau mie gorengnya itu 20 ya, Sarimi. Kemudian kita lihat apa yang berbeda ya di lemak jenuh ya. Jadi lemak dan lemak jenuh memang di Sarimi goreng itu persen AKG-nya lebih tinggi pastilah, karena jumlahnya lebih banyak ya. Kita lihat yang tinggi-tinggi yaitu lemak jenuh AKG. AKG itu adalah angka kecukupan gizi. Jadi ini persennya itu misalnya berapa harusnya sehari jatahnya, dan ini mensuplai berapa, maka proporsi yang disuplai oleh makanan inilah dengan persen AKG ya. Yang paling tinggi di sini adalah paling tinggi sebenarnya garam ya. Garam natrium yaitu pada mie sedap mencapai 55%, kemudian 48%. Jadi ini tinggi garam dan sebenarnya juga tinggi lemak. Proteinnya tidak tinggi, ini nggak bisa disebut sebagai sumber protein ya, nggak bisa. Karena kadar proteinnya rendah. Ya, bisa lihat di YouTube saya tentang sosis ya, rasa ayam ya, bisa penjelasan tentang sumber protein atau sumber lemak ya. Dan oke, kita simulasi itu kan mie doang. Biasanya orang pakai telur, kita lihat. Ya, kalau kita pakai telur, ini datanya pakai 1 butir telur 60 gram, itu bisa kita lihat. Karena kalau tadi mie saja tidak ada kolesterolnya, tetapi kalau ditambah telur ada kolesterolnya. Ya, itu 60 gram itu sekitar 130 mg. Dan itu berarti 44,6% ya. Kebutuhan kolesterol harian kita sudah dipenuhi dari 1 butir telur. Dan kita lihat ada tambahan lemak. Jadi kalau ini dari mie sedap ya, kalau awalnya persen AKG-nya cuma 27% untuk lemak, maka ketika ditambah telur 10% naik 10%. Jadi mie sedap telur itu memenuhi 37% AKG ya. Kemudian yang lain sama, ini di lemak jenuh yang awalnya 33%, gara-gara ditambah telur dia menjadi 50% AKG. Dan tetap posisi tertinggi adalah garam natrium. Jadi walaupun dia pakai telur, tetap ini jenis makanan yang tinggi lemak jenuh. Kemudian tinggi natrium. Sekarang simulasi lagi kalau kita pakai nasi. Anggap aja mie telur tambah 1 on atau kata 1 centong. Ya, kita bisa lihat di sini yang luar biasa adalah dengan porsi ini ya, konsumsi kita ini sudah memenuhi 85% garam natrium. Yang bisa kita simpulkan dari simulasi ini ya, nasi telur pakai nasi itu tetap masih merupakan makanan yang tidak ya, kualitas gizinya tidak bagus ya, karena masih tinggi lemak, tinggi kolesterol, tinggi garam ya. Apakah ada dampak buruk dari konsumsi mie? Ya, kalau dari sisi komposisi nilai gizi kita bisa menduga kemana ya arah dampak negatifnya. Tapi akan lebih enak kalau kita lihat bukti penelitiannya. Ini ada bukti di Nutrin tahun 2023 tentang hubungan sekat ya konsumsi mie dengan penyakit metabolic syndrome. Metabolic syndrome atau sindrom metabolic itu keadaan seseorang yang dicirikan minimal oleh 3 ketidaknormalan pada hal-hal berikut. Pertama ya, perut buncit ya, kegemukan di perut ya, kemudian darah tinggi, kadar gula yang tinggi atau hipergliksemia, HDL ya yang rendah ya, ini ada high density lipoprotein atau lipoprotein yang rendah, atau keadaan di mana trigliserida atau lemaknya tinggi. Jadi kalau Anda perutnya buncit, darah tinggi, juga mempunyai kadar gula tinggi, berarti Anda mengalami metabolic syndrome. Atau Anda tidak buncit tetapi Anda darah tinggi, kemudian kadar gulanya tinggi dan kadar lemak khususnya trigliseridanya tinggi, Anda
itu sudah disebut metabolic syndrome atau yang lain. Yang penting minimal 3, apalagi kalau semua itu tidak normal. Sindrom metabolik itu merupakan faktor resiko yang primer yang penting terhadap yang meningkatkan resiko seseorang itu akan mudah terkena diabetes kedua, kemudian penyakit jantung koroner serta stroke. Jadi metabolisme itu tinggal selangkah ya umumnya untuk misalnya Anda terkena diabetes ya, Anda terkena stroke dan sebagainya. Terus apa hasil penelitiannya? Ini sebenarnya penelitian ini dilakukan di masyarakat Korea ya, karena memang mereka juga penggemar mie ya kan, mereka penggemar mie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi mie yang tinggi itu memang meningkatkan resiko terjadinya metabolic syndrome. Nah itu. Nah kan tadi metabolic syndrome itu apa saja? Nah ternyata begini, konsumsi mie yang tinggi, ini misalnya di sini tinggi ini cut off-nya untuk mie instan itu 25 gram. Jadi kalau lebih dari 25 gram per hari itu namanya tinggi. Nah tadi kan satu kemasan 90 ya, kalau kita ambil rata-rata. Jadi konsumsi setengah bungkus saja atau sepertiga bungkus dari mie instan itu termasuk kategori tinggi. Semakin tinggi konsumsi mie instan tadi itu akan semakin tinggi kemungkinan mendapatkan metabolic syndrome. Apa yang diganggu? Oh, ternyata semakin tinggi konsumsi semakin tinggi mie instan itu akan semakin tinggi peluang terjadinya darah tinggi. Kenapa kira-kira? Ya tadi kan garamnya tinggi sekali. Terus kemudian juga berhubungan dengan dislipidemia, artinya gangguan lemak darah ya, itu bisa berarti tingginya ya lemak trigliserida, bisa rendahnya HDL, konsentrasi HDL lemak baiknya, dan juga dia bisa menyebabkan peningkatan gula darah. Loh, apa hubungannya dengan gula? Bisa ya, karena tingginya lemak tubuh, lemak darah itu bisa menyebabkan kondisi yang disebut dengan insulin resisten ya gitu. Jadi berdasarkan ini kita perlu hati-hati untuk tidak mengkonsumsi mie ya selalu sering atau selalu berlebihan. Ingat, cut off di sini untuk orang yang konsumsi karbohidrat hanya sepertiga bungkus ya. Jadi kalau Anda makan 4 bungkus ya seminggu ya 7 hari, itu sudah dapat dikatakan sebagai tinggi konsumsi mie instan. Demikian saudara sekalian, bahwasanya kebiasaan orang Indonesia yang mengkonsumsi mie demikian banyak ya, sudah saya sampaikan tadi, itu bisa berdampak pada kondisi kesehatan yang sekarang ini sudah nampak. Walaupun kita tidak menjamin bahwa misalnya orang semakin banyaknya orang gemuk, kemudian darah tinggi, kemudian stroke ya, diabetes itu karena mie, tetapi fenomena yang ada, penyakit ini sebelum itu merebak, dan boleh jadi itu juga adalah hasil kontribusi dari tingginya konsumsi mie instan. Apa yang mau kita lakukan? Batasi. Ingat tadi kita sudah mempunyai simulasi mie telur nasi, itu semua menu tidak sehat. Karena itu ini jangan dijadikan sebagai pengganti makanan pokok, apakah sarapan, makan siang dan sebagainya. Nah ini sebagai pelengkap yang harus diperkaya dengan yang lain ya. Jadi karena ini makanan yang halal walaupun belum tentu baik, ya bisalah sebagai kenikmatan. Sekali-kali kita konsumsi mie dan kira tahu energinya tinggi, maka setelah konsumsi kita harus berusaha untuk membakarnya. Saya kira itu, semoga bermanfaat, dan mungkin catatan tambahan, jangan latih anak-anak kita untuk apa-apa mie. Karena itu akan susah nanti dihilangkan, dan jangka panjang kita tahu ya resikonya bagi kesehatan mereka. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki tutu mau tolanan, kape mau amarko kahanan.
Tuhan.